Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gus Amna, NIM 1120066. Di sini saya akan menjelaskan peradilan pada masa penjajahan kolonial Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jenderal Belanda. Selama 3 tahun masa penjajahan kolonial Jepang di Indonesia tidak banyak hal yang dilakukan kecuali melanjutkan kebijakan yang sudah ada pada masa Belanda, yaitu ranah atau bidang politik hukum. Kebijakan pertama adalah Jepang menempuh kebijakan melanjutkan kebijakan yang ditempuh kolonial Belanda, yaitu dengan membiarkan berbagai regulasi yang sudah berlaku sebelumnya. Kedua, untuk proses peradilan Jepang menetapkan undang-undang pada 1942 nomor 14 tentang peraturan peradilan bala tentara Dai Nippon, yang dengan undang-undang ini didirikan pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Selanjutnya, perubahan yang dilakukan. Pemerintahan Jepang tidak ada perubahan instalasi peradilan, yang berarti dalam segi kewenangan hanya namanya yang dirubah. Contoh, Gunhun yaitu pengadilan kewedaan, Kenhun yaitu pengadilan kabupaten, Keizai-Hoin yaitu pengadilan kepolisian, Tio-Hoin yaitu pengadilan negeri, Koto-Hoin yaitu pengadilan tinggi, Saiko-Hoin yaitu Mahkamah Agung. Situasi peradilan. Masa pemerintahan Jepang menghapus dualisme di dalam peradilan dengan Osamu Shiri pada tahun 1944. Nomor 2 yaitu menetapkan bahwa Tio-Hoin merupakan peradilan untuk segala golongan penduduk dengan menggunakan hukum acara HIR. Namun demikian, perseteruan yang sengit antara elit Islam dengan elit nasionalis yang berbeda pandangan dalam merancangkan bangun untuk pengelolaan negara berakibat terancamnya eksistensi lembaga peradilan agama. Peradilan agama tetap bertahan. Pada masa kedudukan Jepang, kedudukan peradilan agama sempat terancam ketika akhir Januari pada tahun 1945, pemerintah Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung tentang cara mengurus kas masjid dan susunan penghulu dalam hubungan negara Indonesia. Persoalan ini memunculkan dua pendapat yang menginginkan penghapusan eksistensi pengadilan Islam. Pertama, pendapat dari tokoh nasional sekuler yang diwakili Sartono, dan kedua, pendapat penasehat hukum pemerintahan Jepang yaitu Suepomo. Pendapat yang demikian itu mendapat sanggahan yang berat dari Abikusumo, yang tidak saja menuntut tetapi didirikannya peradilan yang menurutnya harus ada, tetapi harus juga diperkuat dengan disediakan tenaga yang terdidik dan terlatih serta digaji pemerintah. Selanjutnya, sikap pemerintahan Jepang menyikapi dua pendapat tersebut dan satu sanggahan, yaitu pemerintahan Jepang memilih untuk tidak ikut campur dalam masalah keagamaan demi keamanan dan ketertiban, serta menghindari proses yang mungkin datang dari umat Islam. Dalam waktu Januari sampai Agustus 1945 tidak ada pelaksanaan mengenai penghapusan peradilan agama, khususnya Islam, sampai Jepang kalah dari pasukan sekutu dan Indonesia memproklamasikan atau memproklamirkan kemerdekaannya. Tidak ada perubahan yang berarti bagi peradilan agama. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.